Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salsabila Smitra dengan NIM 12022131112 dari kelas SI 4504. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pertukaran data dan juga integrasi aplikasi terhadap website travel, khususnya pada rental mobil. Untuk di rental mobil sendiri, di sini saya bertanggung jawab terhadap tabel data penyewaan, di mana tabel data penyewaan ini sendiri akan berinteraksi dengan tiga objek, yaitu ada objek hotel, objek wisata, dan juga government. Di sini untuk bagian hotel sendiri, kita melakukan penyediaan data. Untuk hotel, kita melakukan penyediaan data berupa ID penyewaan yang memang dibutuhkan oleh pihak hotel. Di sini kita menggunakan metode POS, sedangkan untuk dari objek wisata sendiri, di sini kami dari rental mobil akan melakukan pengambilan data berupa ID wisata dengan menggunakan metode PET dan juga dari government. Di sini kami membutuhkan data penduduk berupa NIK, itu juga dengan menggunakan metode GET. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit data penyewaan, atribut dari data penyewaan. Untuk dari data penyewaan sendiri, atributnya itu terdiri dari ID penyewaan, NIK, ID mobil, nomor pesanan, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, durasi sewa, dan juga ID wisata. Di sini sudah terdapat label, yaitu ada POS dan GET. Untuk yang POS itu ID penyewaan, kita menyediakan ID penyewaan bagi pihak-pihak yang memang membutuhkan data tersebut. Sedangkan untuk NIK dan juga ID wisata, di sini kita akan mengambil dari masing-masing uh, kelompok, yaitu ada kelompok government untuk NIK dan juga kelompok dan ID wisata dari kelompok objek wisata. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan bagian codingan. Di sini untuk bagian codingannya sendiri, khususnya pada rental mobil itu menggunakan Python, dan juga untuk pertukaran datanya kita menggunakan Fast API. Di sini khususnya pada data penyewaan, pertama kita akan membuat bis modelnya dengan kelas namanya itu penyewaan dan diisi atribut-atribut yang memang dibutuhkan sesuai dengan tabel penyewaan yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya kita akan mengisi atribut-atribut dari si tabel penyewaan. Ketika sudah selesai, di sini kita akan menggunakan metode POS untuk menambahkan isian dari tabel data penyewaan tersebut, dan ketika berhasil ditambahkan, maka akan mengeluarkan pesan, yaitu data penyewaan berhasil ditambahkan. Selanjutnya itu ada kita menggunakan metode GET. Di sini metode GET ini berguna untuk pihak-pihak yang tadinya ingin mengambil data dari tabel penyewaan, itu bisa menggunakan path-nya itu adalah slash penyewaan. Selanjutnya di sini ada endpoint untuk detail get ID. Jadi misalkan dari pihak tertentu, dari pihak hotel ingin mengambil ID penyewaan saja, dan misalkan spesifiknya hanya ingin mengambil satu ID penyewaan. Jadi bisa menggunakan kita menggunakan metode get untuk memfasilitasinya, dan path-nya itu bisa tulis seperti slash penyewaan slash isian dari ID penyewaannya tersebut. Lalu tadi karena ada di dalam tabel penyewaan itu terdapat metode POS, jadi dari kita itu harus bisa memperbarui data dan juga menghapus data. Jadi sewaktu-waktu ketika rental mobil ingin memperbarui data dari data penyewaan, itu akan langsung diperbarui juga di link hostingannya, dan juga dari pihak-pihak yang memang membutuhkan dari data penyewaan tersebut. Jadi istilahnya bisa terintegrasi secara langsung. Nah, untuk memperbarui data penyewaan nantinya itu bisa kita fasilitasi dengan metode put dan juga metode delete. Untuk metode put ini sendiri untuk memperbarui data, sedangkan untuk dari delete ini sendiri adalah untuk menghapus data penyewaan sewaktu-waktu jika memang dari rental mobil ingin menghapus data penyewaan. Selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan codingan untuk bagian cara kita melakukan dari get NIK dari government dan juga ID wisata dari objek wisata. Mungkin untuk dari governmentnya sendiri untuk mengambil NIK itu bisa menggunakan codingan sebagai berikut. Jadi di sini kita melakukan fungsi dengan get data government, dan di sini URL-nya kita isi dengan link hostingan yang sudah disediakan oleh pihak
grup government dengan slash tertentu. Jadi di sini ada slash penduduk, path-nya itu penduduk. Nah, di sini ketika nanti request yang kita ajukan itu sama dengan 200, itu ketika berhasil itu berarti menandakan kode tersebut bisa dijalankan dan nantinya itu data yang tertampil itu berupa tipe data, tipe file itu adalah JSON. Sedangkan kalau misalkan tidak berhasil itu akan menghasilkan message yaitu gagal mengambil data government dari web hosting. Selanjutnya ini ada model untuk data NIC sendiri, itu kita kelasnya bernama base modelnya itu government. Di sini kita karena hanya ingin mengambil NIC-nya saja, jadi di dalam kelasnya ini hanya tertampil NIC dengan tipe datanya itu integer dan itu harus disesuaikan dengan pihak dari government-nya sendiri untuk tipe datanya sehingga nanti bisa terambil data NIC-nya. Terus selanjutnya yaitu ada endpoint untuk mendapatkan data NIC itu adalah menggunakan method get. Method get ini sendiri untuk path-nya itu bisa menggunakan slash penduduk sama seperti sebelumnya ketika nantinya misalkan dari kami gitu ingin mengambil spesifik spesifik nilai dari NIC salah satu NIC dari data penduduk itu sendiri itu bisa menggunakan path-nya itu slash penduduk slash NIC. Mungkin selanjutnya saya akan memperlihatkan codingan bagian dari objek wisata untuk mengambil data ID wisata. Untuk mekanismenya tidak berbeda jauh dari pengambilan data NIC. Di sini kita URL-nya tinggal diganti saja sesuai dengan link hostingan yang sudah disediakan oleh pihak objek wisata. Lalu di sini nanti ada tipe data, tipe filenya itu JSON sama seperti sebelumnya. Kalau tidak berhasil, dia akan mengeluarkan message gagal mengambil data objek wisata dari web hosting. Nah, di sini untuk base modelnya sendiri, kita memberi nama kelasnya itu adalah objek wisata karena tadi hanya ingin mengambil data ID wisata, jadi kita hanya mengklasifikasikan khusus untuk ID wisata saja. Dan path-nya itu nanti bisa dituliskan dengan karena sudah ada difasilitasi oleh method get, jadi kita bisa menuliskan di path link hostingannya itu adalah objek wisata. Dan untuk misalkan dari kami ingin mengambil nilai spesifik, itu bisa menggunakan path-nya itu slash objek wisata slash ID wisata tertentu sebagai parameternya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi terhadap website dari travel sendiri, khususnya itu pada hostingan rental mobil. Di sini sudah terdapat tampilan dari web ataupun integrasi aplikasi dari rental mobil sendiri. Nah, di sini yang pertama saya ingin melakukan demonstrasi terhadap bagaimana cara kita untuk melakukan get atau mengambil data dari pihak tertentu. Yang pertama itu dari pihak government. Di sini untuk dari government sendiri, saya akan mengambil NIC dengan path-nya itu adalah penduduk. Jadi kita langsung ketik penduduk, kita enter. Nah, di sini sudah tertampil NIC yang telah disediakan dari pihak ataupun dari pihak government. Misalkan saya ingin hanya mengambil NIC dengan spesifik nilainya itu adalah 105, kita tinggal slash terus mengambil nilai dari NIC 105 tersebut lalu klik enter. Nah, di sini sudah muncul hanya NIC dari 105 karena kita hanya menginisiasi dari path-nya itu adalah NIC dengan 105. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk melakukan get dari objek wisata yaitu berupa ID wisata. Di sini untuk dari objek wisata sendiri untuk path-nya adalah dengan cara mengambil objek wisata, kita langsung klik, kita tulis objek wisata. Kita enter, di sini sudah muncul dari ID wisata yang telah disediakan oleh objek wisata. Dari OP01 sampai OP05. Misalkan saya hanya ingin mengambil dari ID wisatanya itu adalah dengan spesifik nilai OP03, bisa kita enter. Nah, di sini sudah muncul ID wisata dengan spesifik nilainya itu adalah OP03. Selanjutnya, saya akan coba memperlihatkan bagaimana cara
pihak lain, yaitu tadi dari pihak hotel hanya ingin mengambil data penyewaan berupa ID penyewaan. Mungkin untuk codingan lengkapnya itu ada di bagian pihak hotel. Namun dari kita, jika ingin melihat apa saja data-data yang telah kita provide dan kita masukkan ke dalam hostingan rental mobil ini, bisa kita lihat untuk tab-nya sendiri untuk tabel penyewaan itu adalah slash penyewaan. Slash penyewaan, kita enter. Nah, di sini sudah tertampil data-data dari tabel data penyewaan itu sendiri. Ada ID penyewaan, ID mobil, nomor pesanan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, nantinya pihak hotel bisa mengambil eh, tadinya itu ID penyewaan secara spesifik. Misalkan dia hanya ingin mengambil ID penyewaan dengan 001, enter. Nah, di sini akan muncul ID penyewaan 001 dan atribut-atribut lainnya, tidak diikuti dengan ID penyewaan lainnya. Mungkin cukup sekian demonstrasi dari saya pada bagian rental mobil, khususnya dari tabel penyewaan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.